Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 351. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Senki yang tidak hancur. Sebuah celah retak dari permukaan pil obat itu. Dan tiba-tiba setelah celah itu retak, sebuah pil obat muncul. Dan fenomena alam langit dan bumi tiba-tiba juga muncul. Ini fenomena langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Fenomena langit dan bumi hanya muncul di saat pil obat kelas 8 lahir. Mungkinkah pil obat di tangan Oyan Senki adalah pil obat kelas 8? Ucap semua orang di sana, mereka terkejut. Tidak, ini bukan pil kelas 8, tapi setengah langkah kelas 8. Ucap Master Oyan Senki. Tidak mungkin, anak ini hanya Master Alkemis kelas 7. Mengapa dia mampu menyempurnakan pil setengah langkah kelas 8? Kata Yan Khatulistiwa. Pil milik Yemo di atasnya, dan pil Kinchen itu juga jelas di atasnya. Sekarang dia hanya berharap pil obatnya lebih baik dibanding milik Yushihui untuk memperebutkan tempat ketiga. Tidak, ini tidak mungkin. Jelas-jelas Kinchen hanya Master Alkemis kelas 7. Seberapa besar pun bakatnya, tidak mungkin menyempurnakan pil kelas 8 setengah langkah. Apalagi usianya hanya 20 tahun. Tuan Oyan Senki, apakah benar-benar Kinchen yang telah menyempurnakannya? Apakah tidak ada kesalahan? Semua orang masih tidak percaya. Yemo dan para peserta lainnya juga tidak percaya dan berpikir bahwa orang lain yang telah menyempurnakannya. Bagaimanapun di saat Kinchen memurnikan sebelumnya, orang-orang tidak melihat dengan jelas karena terhalang oleh badai ilahi yang dilepaskan surga segudang alam. Tidak ada yang percaya bahwa Kinchen telah menyempurnakan pil kelas 8 setengah langkah. Tuan Oyan Senki juga sependapat, dia juga sedikit tidak percaya. Mari kita akan sama-sama melihat pemurnian anak ini sebelumnya. Ucap Oyan Senki, kemudian mendesak harta surga segudang alam. Seketika gambar Kinchen di saat memurnikan sebelumnya tercetak sangat jelas di hadapan semua orang. Semua orang tiba-tiba terkejut di saat melihat penghalang ilahi yang dibentuk Kinchen yang mampu menyerap energi surga segudang alam. Dan energi yang diserap itu digunakan untuk membantu pemurniannya. Sial, bisakah kamu melakukannya? Sesaat kemudian semua orang juga dikejutkan dengan teknik dan gerakan halus Kinchen dalam pemurnian. Itu bukan seperti bocah 20 tahun yang baru melihat dunia. Tetapi itu seperti pemurnian seorang Master Alkemis yang berusia ratusan tahun. Gerakan halus Kinchen benar-benar membuat mereka terkejut. Tuan Oyan Senki juga terkejut, lalu dia bergumam. Ini pertama kali saya melihat orang yang mampu menyerap energi surga segudang alam dan menggunakan energi itu untuk membantu pemurniannya. Tapi ini saja belum cukup untuk memurnikan pil kelas 8. Kemudian Oyan Senki melihat dengan sangat teliti pemurnian Kinchen. Dia melihat 12 pil obat, namun 11 pil obat itu bukan limbah, tapi ternyata 11 pil obat itu ditelan oleh satu pil. Dan setelah menelan 11 pil, akhirnya pil yang tersisa itu menjadi pil kelas 8. Melihat itu, Oyan Senki benar-benar tercengang. Di babak pertama, Kinchen membuat 9 api menelan satu sama lain dan akhirnya melahirkan satu api kelas 7. Di babak kedua, Kinchen membiarkan 10 jenis obat spiritual menelan satu sama lain dan akhirnya melahirkan tanaman obat spiritual kelas 7. Dan sekarang di babak ketiga, Kinchen membuat 12 pil obat puncak kelas 7 menelan satu sama lain dan akhirnya melahirkan pil obat kelas 8 kaisar setengah langkah. Master Oyan Senki benar-benar hampir menelan darah. Dia benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, semua Master Alkemis di sana juga terkejut. Secara alami mereka juga tahu yang terjadi.
Yemo, Yan Katulistiwa, dan yang lainnya, mereka juga tidak menyangka Kincen memiliki ide yang menakjubkan seperti itu. Dan di 3 babak putaran mereka benar-benar dikalahkan oleh bocah 20 tahun, sungguh ironi. Ouyang Senki kemudian sadar dari keterkejutannya dan dia pun lalu mengumumkan hasil akhir dari ketiga babak putaran. Peringkat pertama adalah Kincen dari Langit Utara. Peringkat kedua adalah Yemo dari Benua Timur. Peringkat ketiga adalah Yan Katulistiwa dari Cina Selatan. Adapun peringkat keempat dan seterusnya, kalian bisa melihatnya sendiri. Ucap Ouyang Senki. Dengan kendalinya harta surga segudang alam memancarkan sinar cahaya. Lalu peringkat keempat dan seterusnya tertulis jelas di hadapan semua orang. Terlihat peringkat keempat adalah Yu Shihui. Peringkat kelima adalah Kui Xinyu. Peringkat keenam adalah Qiu Tian. Saya tidak percaya mengapa saya kalah dari Yan Katulistiwa. Seharusnya saya adalah juara ketiga. Ucap Yu Shihui. Di 2 babak putaran dia 3 poin lebih unggul dari Yan Katulistiwa. Dan pil yang ia sempurnakan tingkatannya juga hampir sama dengan Yan Katulistiwa. Itulah yang membuatnya mempertanyakan hasil ini. Bagaimanapun hanya 3 teratas yang berhak mendapat kuota untuk memasuki alam Yu kuno. Dia benar-benar akan memperjuangkannya. Adapun Qiu Tian dan Kui Xinyu, mereka hanya terdiam dan wajahnya sangat jelek. Yu Shihui, Qiu Tian, dan Kui Xinyu, mereka bertiga berasal dari sebuah kekuatan di Wuyu. Secara diam-diam mereka mengikuti kompetisi, namun tidak menyangka dari ketiganya tidak ada yang berhasil memasuki 3 besar. Apakah kamu ingin mempertanyakan hasil kompetisi? Tujuan turnamen Papillon Pil saya adalah untuk mencari bakat luar biasa dari 4 domain Papillon Pil yang lebih rendah. Tapi kamu apa? Kamu berasal dari keluarga pengobatan kuno di Wuyu. Dan kamu, Qiu Tian dan Kui Xinyu, juga berasal dari sebuah sekte di Wuyu. Katakan kepada saya, siapa dari kalian yang merupakan jenius dari 4 domain Papillon Pil yang lebih rendah? Akan tetapi saya tidak mempermasalahkannya. Namun sekarang di turnamen yang adil kalian bahkan dikalahkan oleh jenius kecil dari 4 domain Papillon Pil yang lebih rendah. Sekarang wajah apa yang kalian miliki dan masih mempertanyakan hasil kompetisi? Apakah kalian tidak malu? Ucap Master Ouyang Senki. Mendengar ini wajah Yu Shihui menjadi jelek. Dia tidak menyangka Ouyang Senki telah mengetahui identitasnya. Di saat itu tiba-tiba beberapa ahli kuat datang ke arena. Ahli ini melengkungkan tangan dan memberi hormat kepada Ouyang Senki lalu berkata, "Terima kasih banyak karena Tuan Ouyang Senki telah menunjukkan belas kasihan." Setelah kata-kata ini jatuh, ahli kuat ini langsung membawa Yu Shihui dan lainnya menjauh dari lapangan arena. "Penatua, kenapa? Saya masih ingin berbicara." "Diamlah, jika sudah kalah, maka sudah kalah. Jangan membuat masalah bagi keluarga." Ucap ahli kuat itu, mereka pun menghilang di langit yang jauh. Kincen, Yemo, dan Yan Katulistiwa, saya memberimu waktu 3 hari untuk berurusan dengan wilayah yang lebih rendah kalian masing-masing. Setelah 3 hari, kalian akan ikut bersamaku pergi ke Wuyu. Adapun yang lain juga akan ada yang beruntung untuk ikut bersamaku ke Wuyu. Ucap Ouyang Senki, kemudian dia pergi dari sana. Akhirnya turnamen antar 4 domain Papillon Pil pun sudah berakhir. Semua kerumunan bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Kincen dan yang lainnya juga telah kembali ke Taman Kebun Pengyun. Semua orang-orang dari Langit Utara sangat senang dan satu persatu dari mereka menyanjung Kincen. Malamnya, Tuan Gedung Kang Sitong juga datang ke sana dan bertemu dengan Kincen. "Hahaha, Tuan Qin, selamat, selamat," ucap Kang Sitong. Di saat dia datang, dia tersenyum dan memberi selamat kepada Kincen. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu asli dan diberikan kepada Kincen. "Tuan Qin, ini adalah kartu asli yang berisi batu asli senilai 183 miliar. Kartu asli ini bisa dipakai di seluruh gedung segudang harta yang tersebar di benua. Tuan Kang, ambillah 10% untuk gedung hartamu."
Dan juga saya ingin memberikan 50 miliar untuk Tuan Papiliun Swanseng. Lagi pula sebelumnya saya telah menjaminkan Papiliun Pil Langit Utara. Kata Kincen. Jelas Kincen bukan tipe orang yang makan sendiri. Namun Kang Sitong dan Swanseng menolak uang itu. Tuan Kang, saya ingin bertanya sesuatu, kata Kincen. Tolong beritahu saya, kata Kang Sitong. Saya memiliki beberapa teman dan saya sudah memerintahkan mereka untuk datang ke sini. Diperkirakan 2 hari lagi mereka akan sampai. Saya dengar Tuan Kang akan kembali ke Wuyu. Bolehkah teman saya ikut denganmu? Lalu direkomendasikan memasuki alam rahasia 5 elemen dari gedung hartamu. Kata Kincen, dia sudah memiliki kuota untuk memasuki alam Yu kuno. Tapi Wan Qiming, Ling San dan yang lainnya belum memilikinya. Kincen juga ingin mereka semua bisa memasuki alam Yu kuno bersamanya. Tuan Qin, saya bisa membawa teman-temanmu dan dibudidayakan oleh gedung harta saya. Tapi untuk bisa memasuki alam rahasia 5 elemen, saya tidak bisa menjanjikan itu, ucap Kang Sitong. Tuan Kang tidak perlu khawatir, semua teman-teman saya memiliki bakat yang luar biasa. Saya hanya ingin Tuan Kang merekomendasikan teman-teman saya. Adapun bisa atau tidaknya mereka memasuki alam rahasia 5 elemen, itu tergantung takdir mereka, kata Kincen. Jika begitu, oke, baiklah. Tapi sebelum itu, di saat teman-temanmu sampai di sini, saya akan memeriksa bakat bawaan mereka. Seperti yang kamu tahu, gedung harta kami sangat ketat. Tidak sembarang orang bisa direkomendasikan dari gedung harta kami, kata Kang Sitong. Jangan khawatir tentang itu. Setelah sampai, kamu bisa memeriksa bakat bawaan mereka, kata Kincen. Karena teman-temannya cukup banyak. Selain kepada gedung harta, Kincen juga akan meminta Ouyang Senki untuk merekomendasikan temannya yang lain untuk bisa memasuki alam rahasia melalui Papiliun Pilnya. Sebagai juara kompetisi, tentu Ouyang Senki akan memberi wajah kepada Kincen. Setelah Kang Sitong dan Swanseng pergi, Kincen kemudian tersenyum tipis dan bergumam, Wan Qiming dan yang lainnya bakatnya memang luar biasa. Setelah mereka bergabung dengan gedung harta, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Mungkin di masa depan saya dapat menggunakannya untuk menggabungkan gedung harta dan membantuku untuk menghancurkan istana berkabut dan kekaisaran Xuan Yuan, gumam Kincen. Setelah mengalami kehidupan sebelumnya, Kincen tahu bertarung sendiri adalah sebuah kerugian. Terkadang kita harus menggabungkan semua kekuatan yang bisa digabungkan. Di hari kedua, Kincen pergi dan bertemu dengan Ouyang Senki untuk merekomendasikan teman-temannya. Oke, tapi kamu harus tahu, tidak sembarang orang bisa memasuki Papiliun Pil saya. Setelah mereka sampai, saya akan memeriksa bakat bawaannya, kata Master Ouyang Senki. Bagaimanapun Kincen adalah juara 1 di kompetisi dan bahkan mampu memurnikan pil kelas 8 setengah langkah di usia 20 tahun. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Oleh karena itu, dia memberi wajah kepada Kincen. Jika itu orang lain, mungkin dia akan langsung menolaknya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.